Yang kami hormati Bapak Kepala MTSN 1 Labuhan Batu, Bapak Ibu EKM, Ibu KTU, dan Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha yang berhadir pada pagi hari ini, serta yang kami sayangi dan kami banggakan seluruh anak-anak kami dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga masih dapat hadir di MTSN 1 Labuhan Batu yang sangat-sangat kita cintai ini. Sholawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya kita harapkan yaumil kelak. Amin amin ya robbal alamin. Pertama, ucapan selamat datang pada Bapak Kepala Kantor Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu beserta rombongan yang telah hadir di MTSN 1 Labuhan Batu. Baik Bapak Ibu dan anak kami sekalian, rangkaian acara kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama nanti sambutan singkat dari Bapak Kepala MTSN 1 Labuhan Batu, kemudian nanti yang kedua bimbingan dan arahan dari Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Baik Bapak Ibu dan anak kami sekalian, marilah kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Bapak Kepala MTSN 1 Labuhan Batu kepada Bapak Mustafa Kamal Nasution SPDI MPD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Sama kita hormati, kita muliakan orang tua kita bersama, Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Bapak Dr. Haji Erwin Pinayungan Dasopang MSI. Satu langkah lagi jadi eselon di atasnya. Kita berdoa mudah-mudahan hari ini Ramadan ke-21. Kita nggak tahu entah Lailatul Qadar itu turun tadi malam, kita tak tahu. Yang jelas hari ini kelihatannya agak sejuk ini kan kedatangan Pak Kabid. Mudah-mudahan doa kita bersama, Allah menjaga Pak Kabid, amin. Memudahkan urusan Pak Kabid, amin. Mengabulkan cita-cita Pak Kabid, amin. Pertama kita bersyukur kepada Allah sebelumnya, Bu KTU yang sampai kita hormati di sebelah sana Pak Kabid, kemudian wakil-wakil kepala di antara bidang kesiswaan, asatiz kami seluruhnya, Bapak dan Ibu Dewan Guru, serta anak-anak kami seluruhnya yang kami sayangi dan kami banggakan. Mudah-mudahan kalian kelak bisa pengemban peradaban ini semakin maju ketika kamu sudah sampai pada masanya. Pertama kita bersyukur kepada Allah di atas nikmat yang banyak ini, terutama nikmat Ramadan. Kita masih dalam keadaan sehat, bisa beraktivitas. Tak lama lagi kita akan menutup pembelajaran di Ramadan ini pada hari Sabtu. Dan mudah-mudahan khusus bagi kelas 9, nanti sampai masuk di kelas 9 lagi, nanti di setelah Ramadan kita akan ketemu lagi dengan proses asesmen berikutnya. Maka terus belajar setelah proses KGM kita selesai nanti di hari Sabtu. Salam dan salam kita sampaikan kehadiran baginda Rasul. Mudah-mudahan selamat dunia dan selamat pula yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kabid yang kami hormati, pertama kami ucapkan selamat datang di madrasah kita, dan sekaligus mudah-mudahan kita berdoa juga apa yang sudah diusahakan Pak Kabid. Ini juga usaha Pak Kabid, kita hanya minta tolong menitipkan supaya madrasah kita ini supaya semakin ada perubahan ke arah yang lebih baik. Dan kelihatannya nama kita sudah ada kan gitu. Tinggal lagi kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan Pak Kabid sehat dan bisa mengawal madrasah kita, dan pada akhirnya sekolah kita bisa jauh lebih baik, amin. Prasarananya lebih baik, amin. Berkah Ramadan, amin. Dan mudah-mudahan ini hanya doa kita semua, dan mudah-mudahan dimudahkan Allah ketika fasilitas semakin baik, dan tentunya kita belajar semakin nyaman. Harusnya ketika semakin fasilitasi, kualitas meningkat, dan harapannya lulusan pun bisa mendapat tempat semakin lebih baik nanti karena semakin maju proses pendidikannya, kan begitu ya. Nah, maka dari itu nanti kita minta Pak Kabir menyampaikan arahan dan bimbingan kepada kita semua. Dengarkan,
Orang yang hadir di depan kita ini adalah tokoh muda yang karirnya insya Allah akan semakin melejit. Maka dari itu kepada anak kami seluruhnya, ke depan apapun cita-cita, pasanglah. Siapapun yang berdiri pernah di atas ini kamu pandang, mereka adalah orang-orang yang diamanai Allah posisi terbaik untuk kita semua belajar dan mengambil barokah dan tentunya mengambil ilmu dari mereka. Mengapa mereka bisa? Karena mereka mau belajar. Maka dari itu kita dengar sama-sama. Kelak ke depan kamulah yang akan meneruskan estafet peradaban. Saya selalu bercerita tentang peradaban karena kita mau Islam kembali jaya pada masa yang akan datang, dan itu tentu berada di tangan-tangan anak-anak madrasah. Terima kasih Pak Kabid, kami mohon arahan dan bimbingan kepada kita semua, mohon menyimak dengan baik, dan kepada seluruh dewan guru yang berhadir sama-sama menjadi motivasi kepada kita semua atas kehadiran Pak Kabid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Madrasah yang telah menyampaikan sambutannya di hadapan kita bersama. Selanjutnya marilah kita dengarkan bimbingan dan arahan dari Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara kepada Bapak Dr. Haji Erwin Pinayungan Dasopang SEMSI. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Udah duha tadi nak? Ulangi boleh ya. Salah satu hak mukmin itu mendapat jawaban dari salam mukmin lainnya. Karena salam itu doa. Saya kan tadi doakan kalian, balik karena doakan saya, ya kan? Itulah hak mukmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Terhormat, yang terdidik, yang terpelajar, kita doakan insyaallah dimuliakan Allah Bapak Kepala MTSN Pak Kamal ya, yang luar biasa, beserta seluruh Wakil Kepala Madrasah, Bapak Ibu Dewan Guru, tenaga pendidik, kependidikan, para ustadz, para tokoh-tokoh yang hadir di madrasah kita ini. Kita doakan mereka senantiasa diberikan nikmat keberkahan umur ya nak ya, supaya ilmunya bisa terus kita rasakan, dan tentu kita doakan agar ilmu yang mereka berikan menjadi ilmu yang berkah sehingga menjadi pahala jariah untuk Bapak Ibu guru-guru kita ini. Dan apapun yang diberikan mereka ya tentunya nanti bisa kalian aplikasikan, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak minta waktunya nggak panjang, kira-kira kalau bahasa ininya kulilit, kiranya kuliahnya 55 menit aja ya. Sebagai anak madrasah, saya juga dulu alumni madrasah. Yang dituntut apa? Adab lebih baik daripada ilmu. Maka kalau ada orang tua, ada pimpinan ya, ada apa lagi ya, sesama kita nanti, ini kan sebutan kita nanti bakalan jadi sama-sama alumni lah kita. Walaupun usia kalian ini kayak anak saya ya, masih anak saya yang paling kecil kelas 1 sanawiyah di MTSN 2 Deli Serdang, yang nomor 2 bahkan kelas 3 sekarang kelas 9 di MTSN 2 Medan, yang nomor 1 kelas 2 mau naik kelas 3 di Matauli. Anak saya semua. Jadi kalian ini sebagai anak-anak saya. Tapi apapun itu nanti kita bakal satu alma mater madrasah. Karena saya alumni madrasah, saya senang. Pertama tentu bersyukur dengan ucapan alhamdulillah, berselawat dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan sebagai kaum, sebagai pengikut, kita berharap syafaat dan tentu sangat berharap nanti bisa dipertemukan di surga Jannatul Naim dengan baginda Rasulullah.
Ada yang nggak mau jumpa sama Rasulullah? Ada? Kalau ada, hilang satu hidayahmu. Siapa yang bisa memberikan syafaat? Coba tunjuk tangan. Siapa yang bisa memberikan syafaat? Syafaat itu apa nak? Pertolong. Siapa aja yang bisa memberikan syafaat? Baginda Rasulullah. Selain itu siapa lagi? Hah? Selain itu siapa? Kalau Allah itu syafaat itu suka-sukanya, bukan syafaat. Kok pertolongan. Ini banyak ustaz-ustaz di belakang. Siapa? Tadi malam apa tuh? Belum tentu tadi malam Lailatul Qadar. Malam nuzul Quran. Quran itu diturunkan puasa Ramadan ke cakep. Tunjuk tangan Bapak kasih hadiah. Harus berani. Yang bisa memberikan syafaat selain baginda Rasulullah Al-Qur'an. Sama kita sama-sama anak alumni kok. Masa nggak tahu? Malu lah. Tadi Bapak dengar ngajinya hebat. Kalau gitu Bapak cerita kisah aja nih lah. 5 menitnya kisah aja biar kalian tertarik nih. Biar nggak dengar cerita-cerita ya. Biar lebih fokus. Bapak mau ceritakan tentang kisah kenal dengan Nabi Yusuf. Siapa yang kenal Nabi Yusuf? Siapa yang kenal? Tunjuk tangan. Siapa yang kenal dengan Nabi Yusuf? Saudaranya kau rupanya. Siapa yang kenal Nabi Yusuf? Tunjuk tangan. Ada yang tahu? Apa yang kamu tahu ciri-ciri tentang atau karakter yang pernah kamu dengar tentang Nabi Yusuf? Orangnya tampannya kayak Pak Kepala tidak? Mana Pak Kepala itu? Tampannya kayak Pak Kepala enggak? Enggak. Kayak Bapak itu enggak yang sana itu? Atau kayak Bapak ini? Enggak ya? Jauh ya? Bapak ini alumni Mesir nak. Tepuk tangan dulu tuh Bapak ini. Itu yang di sana itu alumni PT IKI. Itu Korea. Ganteng kan? Tapi tengok tuh pakainya modis kan? Nah itu Bapak itu namanya Imam, bukan Usuk. Jadi Nabi Yusuf itu dikenal dengan selain tampan beliau Nabi Yusuf. Tunjuk tangan Bapak kasih hadiah. Harus berani. Bapak ini sekali ngetes. Kata Pak Ustadznya tadi, ini dilakukan setiap hari dan pada saat di bulan Ramadan. Pendidikan karakter penguatan keagamaan. Kita tentu harus tahu. Ini menambah khazanah, wawasan bagi Anda supaya tertarik nanti tentang kisah-kisah kenabian. Apa yang khas tentang Nabi Yusuf selain tampan? Bahwa beliau orangnya bisa membaca mimpi. Tafsir mimpi nanti kau lihat. Jadi kalau ada yang mimpi atau apa tuh, bisa dia memprediksi mimpi, tafsir mimpi itu kelebihan. Dan dasar itu beliau diangkat menjadi wakil pemerintah di negara Mesir, Mekah ulah ada masalah. Ini Pak Ustadz nih nanti tolong anak-anak ini juga nih harus ada cerita-cerita tentang para tokoh atau cerita tentang kisah kenabian. Jadi orang yang tampan tadi bisa membaca mimpi dan gitu, gara-gara itu dia diangkat menjadi wakil Raja Mesir pada saat itu. Dan dia apalagi dia tuh Nabi Yusuf ini, dan dia berhasil kalau sekarang namanya menteri pangannya. Dia berhasil mensimulasi Mesir, masyarakatnya pada saat itu tidak kelaparan, termasuk keluarga dan saudara-saudaranya. Dan kemudian apa kisah yang masyhur dari Nabi Yusuf? Selain tampan, apa tadi itu? Dia bisa membaca mimpi. Kaitannya dengan Ramadan tahu nggak? Tahu nggak? Biar Bapak kaitkan dengan bulan Ramadan ini. Nanti guru-gurunya juga bisa ingat juga sih. Nabi Yusuf punya berapa saudara? Siapa yang tahu tunjuk tangan. Ke depan Bapak kasih hadiah. Berapa saudara Nabi Yusuf? Tahu? Berapa anak? Mana yang ganteng nih? Oh Yusuf.
Berapa Sub? Saudaramu berapa? 11? 11 ya? Hampir. Sikit lagi. Berapa saudara Nabi Yusuf? Ini yang ganteng. Berapa nak? Ada yang tahu? Sini. Tepuk tangan untuk dia, jawabannya betul 12. Karena dia yang pertama, Bapak kasih duit sama dia. Siapa namanya nak? Mudah-mudahan dia bisa kayak istri Nabi Yusuf nanti ya kan? Dapat suaminya yang ganteng. 12 nak. 1 tahun kita punya bulan berapa? 12. Jadi kisah Ramadan sama dengan kisah Nabi Yusuf. Ada 12 bulan dan ada dari 12 bersaudara itu nak, yang betul-betul sama orang tuanya itu diberikan perhatian khusus sejak awal kelahirannya nak. Orang tuanya itu sayang betul daripada 12 saudara ini, sehingga saudara-saudara yang lain yang sebelah sini punya rasa kecemburuan. Maka sama dengan Ramadan ini nah. Di bulan Ramadan ini ada 12 bulan. 1 bulan itu bulan yang jatuh sebagai bulan yang bulan apa namanya? Ramadan. Kalau tadi dari saudaranya Yusuf. Siapa orang tua Nabi Yusuf? Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Siapa? Nabi Ya. Tangan, Bapak kasih duit. Nabi Ya. Sini kau. Sini itu yang sana yang cepat. Sini. Siapa nama ayah Nabi Yusuf? Ini ganteng dia, kayak Nabi Yusuf ya kan? Tas Yusuf. Masih jalannya begini. Siapa nama ayah Nabi Yusuf? Yakub. Tepuk tangan untuk dia. Nabi Yakub. Coba baik-baik. Nah, Nabi Yakub satu hari, dengar ya, satu hari Nabi Yusuf bermimpi. Dia sampaikan kepada Nabi Yakub alaihissalam. Dia sampaikan, ayah, katanya begitu. Kira-kira dia menyampaikan begini, ada 11 bintang, rembulan, dan matahari bersujud kepadaku. Maka kalau kamu, ada lagunya tuh, balada sahur, tahu nggak? 11 bintang, rembulan, matahari bersujud kepadaku, kan gitu ya kan? Apa tuh? Nabi Yusuf Maha. Nah, ada yang tahu? Nanti saya lanjutin aja. Nanti tengok tuh di internet itu ada gitu. Jadi orang tuanya Nabi Yakub. Satu hari kisah yang paling masyhur, saking cemburu saudaranya bilang sama Nabi Yakub, kami mau jalan-jalan ke pasar, tapi itu karena iri, dengki, karena dia ini dispesialkan. Tafsir dari mimpi tadi, mimpi Nabi Yusuf tadi disampaikan oleh orang tuanya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu tahu bahwa itu tanda-tanda, salah satu tanda-tanda kenabian. Kenapa bintang itu bersujud, bulan bersujud, matahari dalam mimpinya. Ternyata kata Nabi Yakub itu tanda-tanda kenabian, maka dia spesial daripada saudara-saudara yang 11 tadi. Terus Nabi Yakub ini memberikan perhatian, namanya orang yang spesial, dijaga, dirawat, dimuliakan. Maka kalau kamu nih ada yang menjadi spesial, dari antara sekian ini ada satu tuh, limited edition teman. Kamu nanti bisa jadi pemimpinnya. Dulu saya alumni MTSN 2, muridnya di sana 1900. Sekarang saya jadi orang nomor 1 di madrasah. Tepuk tanganlah dulu. Boleh kita bangga kalau untuk gitu. Saya kembali ketemu sama guru saya. Guru saya mungkin pendidikannya masih S1. Saya balik sekarang sudah doktor. Begitu nah, itu namanya les spesial. Ada orang yang benci, ada orang yang nggak suka, banyak.
pencapaian kita pun kadang-kadang orang nggak suka. Karena dalam hidup takdirnya cuma dua, suka tidak suka. Kenapa saya bilang begitu nak? Sambil apa? Kita setiap hari berdoa, ya Allah, saya minta murahkan rezeki, panjangkan umur, dikasih sama Allah. Kalau kayak saya minta istri yang cantik, anak yang soleha, keluarga yang sakinah, mawadah, semua saya punya sekarang. Itu takdir yang saya suka. Tapi dalam melaksanakan itu juga bagian dari ujian. Perlu bersabar. Ada juga takdir yang namanya tidak suka. Kita nggak suka. Siapa orang yang pernah berdoa, ya Allah, tolong kasih aku penyakit. Maka umur 40 tahun sekarang udah kena asam urat, kena sakit gula, penyakit datang. Dia tak pernah minta, tapi itu takdir. Nah begitulah Nabi Yusuf juga begitu, takdirnya dia harus dibuang dan dibilang sama saudara-saudaranya bahwa dia itu dimasukkan ke sumur, padahal tapi dibilang dia dimakan serigala. Sehingga Nabi Yakub setiap hari menangis sampai buta, saking marah. Tapi dia meyakini bahwa Nabi Yusuf ini masih hidup. Itu kisah masuk. Berkaitan dengan nama Ramadan tadi, 12 bulan ada anak yang spesial sama bulan yang spesial. Apalagi yang tahu spesialnya Nabi Yusuf? Nabi Yusuf adalah orang yang, angkat tangan, siapa yang tahu? Bapak kasih hadiah. Hah? Angkat tangan. Selain tampan, angkat tangan. Mana yang angkat tangan? Kau karena nggak angkat tangan sini. Mana yang bilang pemaaf tadi? Karena dia nggak angkat tangan sini, maju ke depan. Tapi jawabannya betul. Jawabannya pemaaf. Maka Bapak kasih limpul dia, ya kan? Nah, siapa namanya? Albrian. Wah, keren namanya. Apa artinya tuh Albrian? Orang tua yang ngasih ya. Tapi itu aku pun nggak tahu. Mana Pak Mesir tadi itu? Baca mana baca? Apa arti Albrian? Bahasa lain ya. Nanti tanya om ayah kau apa artinya supaya doa itu ya kan. Mungkin ayahmu yang tahu. Saya tuh senang dengan kisah-kisah gini. Nama anak saya yang pertama namanya Balkis, karena saya senang dengan kisah-kisah para ratu-ratu dulu. Saya nggak bilang anak saya kalau Balkis itu artinya kan ratu, tapi saya harus kasih namanya. Dulu ratu penyembah matahari beliau, ya kan? Salah satu ratu yang dicita-citakan ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman. Maka nama anak saya yang pertama namanya Balkis. Artinya, cuman saya sandingkan dia karena dia penyembah matahari, saya kasih namanya Balkis Syakira. Syakira itu bersyukur. Orang yang bersyukur pasti menyembah Allah, ya kan? Nah, syakartum lazi dan nakum. Nah, kira-kira begitu. Oke, thank you. Tapi kalau nggak angkat tangan limpul lah kau dapat, ya kan? Nah, tapi jawaban betul. Nabi Yusuf pemaaf. Nah, bulan ini adalah bulan pengampunan. Kau boleh bebas bikin apapun tingkahmu. Masa lalumu bisa nggak baik, kenanganmu bisa nggak baik, tapi hari ini yang lebih baik harusnya kamu manfaatkan bulan-bulan Ramadan ini menjadikan momentum untuk berubah tentang masa lalu. Masa lalu adalah kalau dulu kau bukan orang-orang yang cerdas, pintar, maka harusnya ini menjadikan momentum semalam. Kalau dulu ibadahmu kurang taat, kurang tepat waktu, momentum Ramadan ini. Semua apa yang kita laksanakan pahalanya dilipat gandakan. Ya, ada malam-malam kemuliaan. Kalau di bulan Ramadan ya, Nabi Yusuf seperti itu. Dibuang saudaranya ke sumur, dia pemaaf. Satu hari ketemu dia dengan adiknya. Dia ketemu dengan Binyamin, saudaranya yang terakhir itu, dia ketemu dia. Itulah yang dia kenal, dia tahu, oh ini saudaraku. Ketika dia sudah jadi menteri tadi, sudah menjadi wakil raja, kalau dia dendam sama saudaranya, sementara semua rakyat pada saat itu kelaparan, tapi dia tanya, mana ayah, mana saudara-saudaraku yang lain. Dengan mulianya hatinya memberi pemaaf kepada saudara-saudara. Sama dengan bulan ini, ini bulan kita meminta ampun kepada Allah. Dosamu dihapuskan. Dengan catatan kau harus laksanakan ibadah-ibadah qiyamul lail. Ibadah-ibadah tengah
yang nggak ada di bulan-bulan yang lain. Apa itu ibadah qiyamul lail? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Keren. Sini. Tuh yang cewek tuh. Nah, sini nak. Mana? Ya dia. Nah, apa salah satu ibadah qiyamul lail yang ada di saat bulan Ramadan? Apa nak? Siapa namanya sayang? Wan Adeli. Wan itu orang Melayu kan? Iya. Wan. Kalau orang Melayu Oka, Wan, Tengku, namanya Wan. Pak Kakanwil Sumatera Utara pernah Pak Iwan Julami. Iwan Julami almarhum. Kau saudaranya? Iya Pak, saudara saya akidah. Bilang gitu. Apa nak? Ibadah qiyamul lail itu apa itu? Ibadah tengah malam itu apa kalau di bulan Ramadan itu? Keren, tarawih. Tepuk tangan untuk dia. Salah satunya ibadahnya itu. Kalau nanti di bulan Syawal kau bisa tarawih nggak? Kalau kau tarawih namanya hilang. Bilang sesat, sama begitu juga lah. Jadi momentum Ramadan ini ada ibadah tengah malam, namanya qiyamul lail, tadarus, sholat, tahajud, itu mungkin ada. Jadi di dalam doa juga begitu. Nah, ini sekedar menambah khazanah wawasan buat Anda. Kalau di Indonesia ada waktu-waktu yang mustajab kita berdoa itu diijabah oleh Allah. Kapan waktu yang mustajab diijabah oleh Allah? Tunjuk tangan. Sini, keren, ganteng. Siapa nama Pak? Firja. Siapa? Masa dibilangnya aku Firjawa katanya. Itu orang yang bilang gua katanya. Anakku belum kawin ya. Firja Pak, kau bilang. Firja ya. Kapan itu doa-doa kita kalau minta doa waktu-waktu yang diijabah? 10 menit itu bulan puasa. Ya betul juga lah. Kapan itu? Yang orang biasanya jarang dilakukan orang, susah kali ibadahnya. Tahajud. Itu waktu-waktu. Karena dia udah jawab, kita kasih juga lagi dia. Hampir limpul cuma dapat ya kan? Jadi waktu-waktu yang diijabah itu kalau di luar, ini disita ya, dimanapun itu. Makanya sering nanti nak sholat malam, tahajud, minta supaya kau jadi kepala bidang pendidikan madrasah, supaya kau jadi Kakanwil Kementerian Agama, supaya kau jadi bupati Kabupaten Labuan Batu, supaya kau jadi menteri agama, supaya kau nanti dapat suami artis sehingga kau senang, dapat suami pejabat sehingga kau senang. Selain waktu-waktu itu ada nggak tempat lain yang diijabah? Ada nak, di Mekah itu ada tempat. Nah, kalau di Indonesia kita berdoa, kenapa orang sering umroh? Makanya jangan, kadang-kadang kan ada tiap tahun umroh, berangkat haji, karena di sana selain waktu ada tempatnya. Setiap saat kau bisa minta, dan itu diyakini sebagai tanah haram dan diijabah tempat. Mana itu? Di mana itu? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Kasih yang pojok sana dulu tuh, yang cewek cakep sana tuh. Sini nak, ujung sana tuh, yang bagian yang paling jauh. Kalau tadi waktunya, waktu tempat kita berdoa yang diijabah itu biasanya waktu tahajud tengah malam. Maka kalau di Mekah ada namanya tempat yang Mekah, Madinah, tempat-tempat yang diijabah. Siapa namanya sayang? Hah? Azmi, ya keren. Di mana itu tempat-tempat yang kalau kadang-kadang orang minta berdoa gitu, insya Allah diijabah. Selain waktu ada tempat. Makanya orang sering ke Mekah, kemana? Di mana itu nak? Di Ka'bah di mananya? Di kota Mekah di mana itu?
Dia betul. Nah, tempatnya memang di Ka'bah. Tapi supaya lebih spesifik, Bapak kasih dia limbol aja ya. Nanti ini sambil ya. Tempatnya di depan pintu Ka'bah. Di Hijr Isma. Kalau di Madinah di Raudhah. Itu tempat-tempat ya mustajabah, diijabah. Udah tahu kan? Ini nambah khazanah kewawasan sama Nanda. Kenapa orang bolak-balik dan begitu dia tawaf, siap dia tawaf, berebut dia tuh nak di antara pilar-pilar itu nak. Ada namanya makom, tempat itu makom Ibrahim, dia tarik lurus ke belakang, dia ambil sholat 2 rakaat. Itu tempat. Nah, saya sambung lagi tentang Nabi Yusuf tadi. Yusuf itu orangnya pemaaf. Bulan Ramadan ini bulan penuh ampunan. Dari kisah ini mungkin kalian nanti akan punya khazanah wawasan bahwa manfaatkan momentum Ramadan ini sebagai kisah untuk memberikan penyemangat bahwa kau tahu. Siapa yang tahu apa beda mukjizat dengan karomah? Tunjuk tangannya. Bapak kasih duit. Apa beda mukjizat dengan karomah? 1, 2, 3. Ada yang tahu? Itu tarik. Lambat, yang laki-lakinya nggak main nih. Lemah Len. Bapak bagi-bagi duit aja ini yang Len nih. Sini sayang, siapa namanya nak? Anissa. Ini menantu Presiden SBY ini. Anissa Pohan. Memang kalau namanya Anissa cantik-cantik ya. Ke pasar baru membeli sepatu. Anissa, I love you. Tepuk tangan lah. Anissa, apa jawabannya? Apa beda mukjizat dengan karomah? Dengerin. Kamu tadi saya kasih kesempatan, kamu gak tunjuk tangan. Kita dengerin, ya kan? Supaya adil namanya. Apa saya? Mukjizat yang diberikan oleh Rasulullah atau nabi atau Rasulullah. Yang diberikan oleh nabi-nabi utusan Allah. Kalau karomah yang diberikan oleh orang biasa. Sikit lagi, tapi udah betul karena sikit lagi. Kurang kosakata jadi orang bingung ya. Tapi udah betul, sikit lagi. Kalau mukjizat yang diberikan Allah bukan yang diberikan Rasulullah kepada utusan Allah termasuk Nabi dan Rasul Allah. Nah ini dia. Tepuk tangan buat dia. Semangat terus ya belajarnya. Itu dia, betul jawabannya. Tapi Bapak pasihkan lagi bahwa mukjizat itu untuk Nabi dan Rasul utusan Allah. Kalau mukjizat itu dia. Kalau karomah, tahu siapa contohnya kalau karomah? Misalnya Gus Dur itu sampai sekarang meninggal, itu kuburannya dia ziarahin. Kita kadang-kadang kalau meninggal kadang-kadang kuburmu cuma dilangkahi. Ya kalau dilangkahi, tengok pun tidak. Ya Pak, itulah bedanya orang punya karomah. Itu salah satu tanda karomah nak. Besar, udah meninggal pun tengok sekarang hidup lagi. Hidup dia dalam media sosial. Bahkan dia meramalkan, walaupun kita nggak boleh. Tapi dari ungkapannya Prabowo akan jadi presiden. Nah itulah beda mukjizat dengan karomah. Udah tahu ya. Terus kalau Nabi Isa alaihissalam apa mukjizatnya? Ini yang muda-muda aja nih. Aku pulang ya. Saya di sekali 5 ya. Saya mau tanya nih sekali ngetes nih. Kalau Nabi Isa apa mukjizatnya? Ya. Kalau Nabi Sulaiman apa mukjizatnya? Kalau tunggu dulu, bapakmu kasih pertanyaannya baru tunjuk tangan, itu baru fair. Ya kan? Terus kalau yang mudah-mudah aja lah saya pikir.
Kalau Nabi Musa apa mukjizatnya? Mana 3 orang? Iya, udah. Sini nggak apa-apa. Sini. Iya. Udah ya, cukup. Ini cukup dulu. Oke. Udah boleh tertib dulu ya. Tas dulu. Baris. Das. Nah, baris. Nah. Tas dulu. Udah sholat tadi kan? Gak apa-apa ya, batal wudhu. Coba bertanya satu-satu. Kalau Nabi Isa apa mujizatnya nak? Yang dikasih Allah? Bisa menghidupkan orang yang mati. Selain itu? Orang tak. Awak? Menyembuhkan. Ini kan Nabi Isa, belum awak tanya bisa menyembuhkan ya. Semangat kali kan Bu kan? Inilah cara satu supaya anak-anak ini punya giat belajar. Namanya metode interaktif namanya kita. Ya, ini metode interaktif. Kalau ceramah bosan orang nih Pak. Bosan Pak. Bapak dengarkan ngantuk orang. Saya juga circle muda. Kalau Nabi Sulaiman apa mujizat? Bisa berbicara dengan hewan. Selain hewan, yang lebih tepat bisa berbicara dengan seluruh penjuru jin, hewan, tumbuhan, semua dia bisa absen, dibariskan deh. Termasuk bisa bicara dan melihat kebesaran Ratu Balkis tuh. Kalau Nabi Musa apa mujizatnya sayang? Ya selain itu apa mujizatnya? Rasul Azmi apa nih mujizatnya? Yang dalam kisahnya kau tahu? Enggak tahu. Ya. Awak tahu? Kenal si Musa. Musa kenal Musa? Belah laut. Iya, itu bagian dari mujizat yang diberikan. Udah betul juga. Awak tahu? Kenal Musa? Wak Musa kenal? Musa apa? Bisa membelah lautan. Lautan. Uak lagi katanya. Apa? Bisa pas. Apa mujizatnya? Kalau Nabi Musa apa? Bisa membelah lautan Pak. Iya. Awak? Lautan lah. Lautan. Bisa membelah lautan. Hah? Tongkatnya bisa berubah jadi ular. Tongkat. Nggak ada yang pas dia. Yang pas. Tapi semua betul. Kalau Nabi Musa mukjizatnya Jadi kalau Rasul itu diutus pada zamannya nah. Kalau zaman Nabi Musa berarti zamannya Iya, Firaun itu zamannya sihir. Orang tuh percaya dengan sihir kekuatannya. Tapi Bapak kasih dulu hadiahnya semua. Tapi belajar lagi nambah kesananya ya. Nah. Oke, tepuk tangan untuk kawan-kawan semua. Ya. Jangan panggil aku Wawa ya. Wawa makan salah. Yang terakhir nah. Dari kisah itu Bapak sampaikan setiap nabi diturunkan Allah dan Rasulnya itu diutus pada zaman-zaman pada saat itu. Kenapa diutus Nabi Musa harus pakai tongkat? Supaya bisa melebihi kekuatan sihir Raja Fir'aun. Supaya tahu. Kenapa Sulaiman dikasih kekuatan bisa menaklukkan penjuru alam? Karena pada saat itu jin yang ditakuti. Negeri Sabah segitu besar. Dia hanya bilang Bismillahirrahmanirrahim gitu. Maka kembalilah kau mengucapkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kenapa itu jadi diutus pada masa itu? Kenapa Nabi Isa yang kalau orang sebelah tuh yakin itu itu nih tanda gini itu apa tuh? Pada saat itu medis nah. Dia bisa menyembuhkan orang buta. Itu Nabi Isa itu
menghidupkan orang yang mati. Itu nak, makanya tambah khazanamu, tambah wawasanmu. Cari, jangan scroll aja nengok TikTok, jangan, supaya nambah ilmunya. Ya, semangat ya. Dan terakhir, ini Bapak kasih 200.000 kalau benar Nabi Muhammad. Tahu nggak Muhammad itu siapa? Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Mukjizatnya apa dikasih Allah? Satu orang. Enggak, ini yang terakhir. Biar Bapak dulu, balik dulu nak. Balik dulu, balik. Nabi Muhammad. Kamu tadi yang duluan tuh, yang sana tuh, yang di depan saya. Ya, sini. Jangan salah ya. Sini nak. Nabi Muhammad, baginda Rasulullah, mukjizatnya apa? Siapa yang tahu? Jangan bilang dia bisa membelah bulan ya. Selain itu bukan mukjizat. Tapi itu dia minta pada saat itu di hadapan orang-orang kafir Quraisy, kalau kau betul, katanya, kalau kau benar Muhammad, kau diangkat sebagai nabi yang terakhir, apa buktinya? Bisa kau belah bulan? Itu hanya pembuktian, bukan itu mukjizatnya. Ya, jangan salah, nanti kita bisa lihat nanti. Apa nak? Kenal Muhammad? Siapa tuh? Banyak Muhammad Hanafi, bilang Muhammad Ambali. Muhammad siapa? Nabi. Apa mukjizat yang dikasih Allah kepada beliau? Al-Quran. Tepuk tangan. Al-Quran. Tahu isi Al-Quran itu apa? Perkataan lisan. Jadi Al-Quran itu petunjuk melalui kalam, melalui lisan. Jadi ada dakwah. Rasulullah itu penyair, maka bahasa Al-Quran hari ini siapapun yang meneliti tidak bisa bahasanya ditandingi oleh bahasa apapun, dan bahasanya universal, bisa masuk ke bahasa negara manapun. Orang bisa. Itulah lisan kita ini. Inilah dakwah kita. Maka hati-hati kalau ngomong, karena lisan ini penentu. Nabi begitu, dakwah dengan lisan, bukan dengan tongkat, bukan dengan medis, bukan dengan sihir dan sebagainya, tapi dengan lisan. Karena dari lisan ini ada kemuliaan, ada budi pekerti. Karena dengan lisanmu menunjukkan akhlakmu, karaktermu. Demikian, tepuk tangan untuk yang terakhir ini, luar biasa, keren. Saya senang bisa bertemu dengan Anda semua. Bapak kasih hadiah yang terakhir ini untuk beliau ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang menguatkan ya, pertemuan yang produktif ya. Boleh sebentar? Boleh. Saya usianya masih 40 tahun. Kalau umur karir PNS 20 tahun lagi saya pensiun. Masih panjang lah. 20 tahun lagi, kau sekarang umurnya kan 15 tahun rata-rata ya. Baru 10 tahun lagi kau baru 25 tahun. Aku baru 50 tahun. Insya Allah takdir ini la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak bersedih akan takdir. Itu bagian dari khas saya kalau mengasih sambutan. Insya Allah takdirmu juga melebihi kami baiknya, melebihi saya. Insya Allah kalian nanti menjadi pemimpin-pemimpin di masanya ya, pemimpin-pemimpin yang mulia. Doa kita pagi ini, doa kita diijabah oleh Allah. Momentum kita hari ini momentum Ramadan ya, momentum yang luar biasa. Yang di sini bulan menjadi kemuliaan insya Allah. Nah, yang penting nak, kalau kamu mau jadi orang, dengar nih, tugasnya apa? Muliakan orang tuamu, dirajakan kau dalam hidup. Saya tidak ada lagi orang yang bisa memarahi saya di dunia ini, nggak ada. Paling Pak Kakan Wil, kalau dia memarahi saya, itu pun segan dia marahi saya. Kalau kau sudah di puncak, ini nak ujung penamu ini, manfaatnya luar biasa. Kayak kau gini, ini ada 4.980 madrasah di Sumatera Utara. Ujung pena saya yang buat kebijakan. Hari ini kamu membuat penguatan karakter keagamaan. Manfaatnya apa? Ketika nanti kau minta di padang mahsyar sama Rasulullah, saya punya hak minta. Ya Rasulullah,
Aku suruh anak-anak madrasah itu baca Quran. Aku suruh mereka mendengarkan kajian-kajian tentang kenabian, sunnahmu, ajaranmu. Itu ada manfaatnya. Kau bisa dapat syafaat dari sini. Itu kalau yang akhirat, sama dengan guru kita. Ini mengalir upaya. Maka kau juga telah harus jadi pemimpin, ya, supaya ada manfaatnya. Kau menjadi orang yang spesialis. Dan jangan jadikan hidup ini menjadi rutinitas. Demikian, mohon maaf. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi momentum yang sangat mengingatkan untuk kita semua bahwa penting menambah wawasan dan khazanah. Metode yang Bapak sampaikan ini salah satu metode pembelajaran. Kalau di Australia itu dia juga itu. Bapak udah sampai ke sana nengok kayak mana guru-guru di sana mengajar. Di sana juga namanya metode interaktif. Satu lokal itu ada 3 guru. Kalau Bapak dulu diajarkan sama guru Bapak kayak kalian gini juga. Metode ceramah, gurunya ceramah, awak kebetulan dekat jendela pula ya kan, kena angin, ngantuk, ya gitulah, masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi balik membalik. Itu barangnya, tapi ada keberkahan. Kalau gurumu berkah, insya Allah itu ilmunya melekat sama kamu. Demikian, tepuk tangan untuk kita semua. Terus kita kirim doa kepada guru-guru kita yang hari ini mau bersama kita, ya, kepada orang-orang tua kita, kepada niatan kita, kepada cita-cita kita. Ala hazini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Amin. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi plus untuk kita semua. Salam hangat. Mudah-mudahan kita ketemu di lain waktu, ya. Nama Bapak Erwin Pinayungan Dasopa, sehari-hari sebagai Kepala Bidang Pendidikan Madrasah. Kalau ke Medan, datang ke ruangan saya kasih tas untuk anak-anak semua, ya. Tapi mampir, sengaja mau nggak sengaja datang ke Medan. Nanti ketemu sama Pak Bahat Mabaca Situmorang. Mana tadi? Pak LC tadi di dalamnya. LC-nya betul-betul bukan langsung cemas kayak Glenn. Asalnya LC langsung comas. Tuh sama Pak Imam tuh kalau baca Al-Qurannya, tuh kori Bapak itu. Orang kori itu teduh wajahnya kan gitu. Jadi biarpun kami kayak gini, ini orang-orang yang berilmu nih orang-orang yang nggak sembarangan. Di samping-samping Bapak orangnya orang-orang yang berilmu, pasti punya kualitas, bukan hanya kuantitas. Makasih ya, bagian dari kualitas itu yang paling insya Allah menjadikan hal yang baik nanti untuk dan bisa mengaplikasikan diri dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan arahan dan cerita-cerita tentang kenabian yang menambah wawasan bagi kita semua, khususnya bagi anak-anak kami. Baik, anak-anak kami yang sesi 2 untuk TKA agar naik ke atas. Anak-anak kami yang kelas 9 yang sesi 2 agar naik ke atas. Selanjutnya foto bersama. Boleh ya? Iya.